Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang seru banget. Kita akan membangun jembatan kosakata yang unik, yang menghubungkan bahasa Turki dan Indonesia lewat dunia hewan yang luar biasa. Siap-siap ya, karena cara kita belajar hari ini bakal beda dan pastinya lebih nempel di kepala. Kita semua pernah ngalamin kan? Mencoba menghafal daftar kata-kata baru itu kadang rasanya berat dan, jujur aja, membosankan. Kata-katanya kayak cuma numpang lewat di otak kita. Tapi gimana kalau ada cara yang lebih asik? Nah, kali ini kita akan pakai trik-trik memori yang cerdas dan fakta-fakta menarik buat menyambungkan kosakata bahasa Turki dan Indonesia. Yuk, kita mulai petualangan bahasa kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, hewan yang dijuluki Raja Hutan. Dalam bahasa Turki, kita sebut dia aslan. Dan kalau di bahasa Indonesia, tentunya singa. Nah, gimana cara ngingetnya? Gampang banget. Bayangin aja seekor aslan yang hobi banget nyanyi. Dia suka sing-a. Simpel kan? Oh ya, fakta uniknya, walaupun sering disebut Raja Hutan, singa itu sebenarnya hidup di sabana. Dan meskipun singa nggak ada di Indonesia, perannya dalam cerita rakyat seringkali digantikan oleh harimau Sumatera yang legendaris. Lanjut ke hewan yang gagah ini. Dalam bahasa Turki, kuda itu at. Singkat, padat, jelas. Di bahasa Indonesia, kita menyebutnya kuda. Buat nginget yang ini, kita main-main sedikit sama bahasa Inggris ya. Coba bayangin seekor kuda yang lagi balapan, dia mikir dia bisa saja menang. Kalau dalam bahasa Inggris kan bilangnya it coulda won. Nah, kuda mirip banget sama kuda kan? Kuda ini udah jadi sahabat manusia lebih dari 5.500 tahun yang lalu. Dan di Bali, mereka masih jadi bagian penting dalam upacara-upacara adat. Sekarang kita nyebur ke bawah air yuk. Kata untuk ikan dalam bahasa Turki adalah balik. Dan di Indonesia kita semua kenal sebagai ikan. Triknya gampang banget. Kita pinjam lagi dari bahasa Inggris. Pas kamu lihat seekor baluk, kamu bisa bilang, I can see a fish. I can. Kedengaran banget seperti ikan. Ngomong-ngomong soal ikan, wah Indonesia itu surganya. Dari lebih dari 33.000 spesies ikan di dunia, tempat kayak Raja Ampat itu rumah bagi terumbu karang paling kaya dan paling indah. Oke, selanjutnya kita ketemu sama hewan darat terbesar. Dalam bahasa Turki, namanya fil. Kalau di Indonesia, kita panggil dia gajah. Gimana cara ngingetnya? Coba bayangin seekor gajah yang ukurannya raksasa banget, atau dalam bahasa Inggris, gigantic. Kata ini kalau diplesetin jadi gajah nitik. Pas banget kan? Belalai gajah itu sendiri ajaib banget loh. Isinya ada lebih dari 40.000 otot. Nah, di Indonesia, gajah Sumatera itu dihormati banget sebagai penjaga hutan dan simbol kebijaksanaan. Sekarang kita ketemu sama predator yang super megah. Dalam bahasa Turki, harimau itu kaplan. Dan di Indonesia, namanya yang gagah adalah harimau. Trik yang ini agak konyol, tapi dijamin nempel di kepala. Bayangin seekor kaplan yang bulunya lebat banget, atau hairy. Terus suaranya mau, jadi harimau. Fakta kerennya, loreng setiap harimau itu unik loh, sama kayak sidik jari kita. Dan ini poin yang sangat penting. Harimau Sumatera di Indonesia itu statusnya terancam punah. Padahal dalam budaya lokal, ia sangat dihormati sebagai roh penjaga hutan. Oke, sekarang kita beralih ke hewan yang lebih akrab di sekitar rumah kita. Dalam bahasa Turki, kucing itu kedi. Di Indonesia, kita panggil kucing. Buat yang ini, coba bayangin seekor kedi yang lagi santai di sofa sambil mendengkur. Bunyinya kayak kucing. Menariknya, Turki dan Indonesia sama-sama punya hubungan khusus dengan kucing. Turki terkenal dengan kucing Van yang warna matanya bisa beda. Sementara di Indonesia, banyak yang percaya kalau kucing jalanan itu bisa bawa keberuntungan. Selanjutnya, sahabat terbaik manusia. Dalam bahasa Turki, anjing dipanggil köpek. Kalau dalam bahasa Indonesia, anjing. Triknya begini, coba pikirkan kopek kamu yang energinya nggak ada habisnya. Kayak sebuah mesin, sebuah engine. Kedengaran mirip anjing kan? Di Turki ada anjing gembala super kuat namanya Kangal. Sementara itu di Bali, anjing-anjing lokal dianggap suci dan jadi penjaga pura. Beda banget ya perannya, tapi sama-sama penting. Keren! Hewan berikutnya adalah si penghasil wol yang super lembut. Dalam bahasa Turki, domba adalah koyun. Kalau di Indonesia, kita sebut domba. Trik yang ini mungkin agak iseng ya, tapi coba bayangin seekor koyun yang mukanya lagi polos atau bengong, kelihatan agak domba. Tapi jangan salah, domba itu punya ingatan yang hebat loh. Mereka bisa kenal lebih dari 50 wajah berbeda selama bertahun-tahun.
Di Indonesia, domba punya peran Buddha yang sangat penting, apalagi pas perayaan Idul Adha. Sekarang, ayo kita terbang ke angkasa. Kata untuk burung dalam bahasa Turki adalah kuş, dan dalam bahasa Indonesia, burung. Bayangin seekor kuwush lagi sembunyi atau bikin sarang di dalam lubang tanah. Dia lagi burrowing. Terdengar seperti burung kan? Dan tahu nggak sih fakta paling keren? Burung itu keturunan langsung dari dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Dan Indonesia adalah rumah bagi keanekaragaman burung terkaya di dunia, termasuk si cantik cendrawasih. Dan hewan terakhir di daftar kita hari ini adalah primata yang cerdas. Dalam bahasa Turki, monyet itu maymun. Di Indonesia, monyet. Trik terakhir ini dijamin paling gampang diingat. Bayangin aja seekor maymun yang iseng dan mau ngambil uang kamu. Dia pengen my money, jadinya monet. Monet itu pinter banget loh, bahkan bisa pakai alat. Nah, ini tips penting kalau kamu lagi jalan-jalan ke Bali. Hati-hati, monyet di sana terkenal suka iseng ngambil makanan dari turis. Jadi, ayo kita ulang cepat semua jembatan kata kita. Aslan yang suka singana, At yang kuda menang, Balik yang ikan si, Phil yang gajayantik, Kaplan yang harimau, Kedi yang lagi kucing, Kopek si engine penuh energi, Koyun yang kelihatan domba, Kush yang lagi burrowing, dan Maimun yang mau my money. Tuh kan, belajar kosakata baru ternyata bisa seru banget. Jadi, intinya begini, setiap kata yang kita pelajari itu bukan cuma sekedar hafalan. Itu adalah sebuah pintu untuk masuk ke budaya, sejarah, dan cara pandang yang baru. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian. Jembatan apa lagi sih yang bisa dibangun oleh bahasa untuk menghubungkan berbagai budaya? Terima kasih sudah menyimak.